Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami, aktivitas kami, segala kegiatan kami ada di dalam penyertaan Tuhan begitu sangat sempurna. Dan Tuhan masih berkenan kami ada di pagi ini untuk masuk dalam hadirat-Mu, boleh memuji-muji, memuliakan Tuhan. Untuk itu kami mengakui Tuhan bahwa banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendatangkan dosa bagi kami. Lewat pikiran kami, hati kami, perasaan kami, perbuatan kami berseru kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh layak di pagi ini masuk dalam hadirat-Mu, boleh memuji-muji, memuliakan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami dalam ibadah ini, dari awal pertengahan hingga selesai, jadi menurut kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami boleh mengucap syukur sambut ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Hanya pada
mengalami, tapi benar-benar berada tahap adalah kedawasan orang tua. Amin. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami memberikan anak-anak Dalam ini. nama Berkat Yesus. Abraham, Amin. berkat Ishak dan berkat Israel, Ya. berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan berkat masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Tak ada jawaban di dalam hidupku,
kemuliaan, kebesaran, kejayaan kami persembahkan hanya kepadamu, di mana rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, rancangan damai sejahtera. Karena itu kami bangga dan patut bersyukur punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau, Yesus, yang senantiasa memberikan rancangan-rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di atas puji-pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan. Biar semua ini jadi bagaikan persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyukakan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami mengiring Engkau di dunia ini Tuhan. Ini yang dapat kami berikan Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, menolong bagi kami semua. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang kami dengar menolong, tapi juga memberkati kehidupan kami, secara khusus iman percaya kami, kerohanian kami Tuhan, makin hari makin diperbarui. Kami makin setia, kami makin taat, kami makin mengasihi Engkau Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin Saudara. Amin Saudara. Saudara merasa bahwa Tuhan baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang dalam judul firman Tuhan yaitu orang percaya yang haleluya, orang percaya yang dapat dipercaya. Haleluya. Memang saudara, hari-hari ini ya, sebutan orang percaya itu sudah sangat biasa-biasa saja ya. Karena itu dibutuhkan orang percaya yang bukan hanya sekedar dia bergereja, tapi orang percaya yang dapat dipercaya. Amin saudara. Haleluya. Minggu kemarin minimal saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada 4 poin di sana ya, untuk kita menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Saya berharap jemaat GBI Al-Masih bukan sekedar orang percaya dan berjemaat, tapi orang percaya yang dapat dipercaya. Amin. Tepuk kiri kanan bilang, Anda orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama, jelas saya ini mereview, mengulangi ya, yang tidak sempat hadir minggu kemarin, tapi juga ada di YouTube GBI Al-Masih. Jadi Anda buka YouTube GBI Al-Masih, maka Anda akan bisa mengikuti khotbah minggu yang lalu ya. Haleluya. Yang pertama, untuk kita bisa jadi orang percaya yang dapat dipercaya, Alkitab berkata dalam pembacaan firman Tuhan kita ya, saya sampaikan minggu lalu, apapun yang kita perbuat harus dengan segenap hati. Haleluya. Jadi kalau kita Tuhan percayakan apa saja dalam hidup ini, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan di gereja, kita harus kerjakan dengan sepenuh hati. Banyak orang dikasih kepercayaan Tuhan dalam pekerjaan, dalam bertanggung jawab dalam hal bisnis, usaha, apalagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak melakukannya dengan sepenuh hati, tapi setengah hati. Ya syukur juga kalau setengah hati. Lebih parah lagi kalau mereka kerjakan asal-asalan. Haleluya. Makanya orang percaya banyak tidak bisa dipercaya. Kenapa? Cara kerjanya asal-asalan, cara kerjanya setengah-setengah hati. Sementara Alkitab menjelaskan harus dengan sepenuh hati. Haleluya. Kita tidak boleh pandang pekerjaan itu kecil besar. Yang Tuhan mau sebagai orang percaya, supaya kita bisa dipercaya dengan baik,
apapun yang dipercayakan untuk kita kerjakan dalam hidup ini, Alkitab mencatat harus perbuatlah itu dengan sepenuh hati. Haleluya. Haleluya. Jadi harus dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Ya, Anda dalam rumah tangga harus sepenuh hati. Ya, suami-suami dengar, istri yang Tuhan taruh bagi saudara dan saya, Anda harus bertindak sebagai suami kepada istri Anda dengan sepenuh hati. Amin. Jangan dulu tuh sepenuh hati. Haleluya. Dulu waktu pacaran itu sepenuh hati. Begitu anak berapa, ada cucu, kelihatannya sudah sepenuh hati. Ya, tidak bisa saudara ya. Sampai kapanpun kita harus tetap berbuat dengan sepenuh hati. Itu baru namanya orang percaya yang bisa dipercaya. Kalau Anda cuma setengah hati, Anda apalagi asal-asalan sembarangan, itu bukan orang percaya yang dapat dipercaya. Itu cuma sebatas orang percaya jemaat GBI Al-Masih. Haleluya. Yang kedua, untuk kita bisa jadi orang percaya yang dapat dipercaya, yang kedua dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dari pembacaan kita pada minggu lalu dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, harus apa? Kita dasar yang harus kita perbuat atau apapun yang kita buat, dasarnya harus untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya, harus untuk Tuhan. Alkitab berkata, apapun yang kami perbuat, perbuatlah itu sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, itu yang paling penting. Kalau Anda lakukan untuk Tuhan, saya percaya, saudara, kita akan jadi orang yang dapat dipercaya sebagai orang-orang percaya. Ya. Ditambah lagi efek positifnya, kalau yang kita lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia, maka kita terhindar dari banyak kesalahan dan dosa. Karena yang kita kerjakan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ketiga, saya sampaikan firman Tuhan. Yang ketiga, supaya kita dapat menjadi orang percaya, dapat dipercaya, orientasi kita dalam mengerjakan sesuatu itu upah datang dari Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan yang balas, bukan orang, bukan manusia. Kenapa? Kalau kita orientasi kita, harapan itu upah dari Tuhan, maka kita tidak akan gampang kecewa, kita tidak mudah putus asa. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu, lalu orientasi kita, harapan kita itu kepada manusia, kita bisa kecewa. Karena manusia itu bisa berubah-ubah. Dulu lain, sekarang lain. Tapi kalau orientasi kita Tuhan, kita tidak mudah kecewa. Haleluya. Dan yang keempat, ya, untuk kita bisa menjadi orang percaya yang dapat dipercaya, kita berusaha menghindari apa yang namanya kesalahan. Kenapa, saudara? Karena Alkitab berkata, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Haleluya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Karena itu usahakan dalam hidup ini menghindari perbuatan-perbuatan yang bersalah. Haleluya. Sedapat mungkin diupayakan, saudara, kita berbuat hal-hal yang baik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam Filipi. Kita coba lihat Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kita akan baca mulai ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 sampai dengan 18. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagaimana anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara kamu, mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita dengan bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita baca pada ayat yang ke-15, karena ini yang menjadi nats pembimbing atau tema kita pada pagi hari ini, ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Bagian akhir itulah yang menjadi tema khotbah saya. Kalau saudara perhatikan, dikatakan begini: kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Jadi yang dimaksud dengan bintang-bintang di dunia itu bukan bintang, ya. Banyak orang kadang-kadang salah menanggapi di situ, ya. Seperti bintang-bintang di dunia. Kalau saudara perhatikan baik-baik, maksudnya firman Tuhan, kita bercahaya seperti bintang-bintang, bukan bintang yang kita lihat tiap malam. Ada yang bisa mengerti, ya? Yang dimaksud dengan bintang ini, contoh misalnya olahragawan, dia disebut bintang. Atau dia misalnya apa, ya? Aktor, dari disebut bintang film, itu kira-kira, ya. Kira-kira itu maksudnya. Nah, tema khotbah saya bercahaya, supaya hidupmu bercahaya bagi Yesus seperti bintang-bintang dunia, seperti aktor film, seperti olahragawan, seperti para penyanyi dan lain-lain sebagainya. Mereka disebut bintang dunia. Haleluya. Nah, Tuhan mau, Paulus mau, jemaat yang ada di Filipi, mereka juga bisa bercahaya, hidup mereka seperti bintang-bintang itu, terkenal hebat, luar biasa. Wah, ini orang ini luar biasa. Begitu juga saudara dan saya. Dalam kepanggilan kita kepada Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita juga yang Tuhan mau seperti itu, seperti bintang di dunia. Haleluya. Kita kenal bintang sepak bola, namanya Cristiano Ronaldo. Haleluya. Anda bayangkan kalau Anda dikenal bintang yang bercahaya, bintang Kristus contohnya, ya, Bapak Roy Pasaribu. Haleluya. Bukan justru sebaliknya. Kenapa tuh Bapak Roy? Dia korupsi, dicontoh. Bukan itu. Yang Tuhan mau kita bercahaya seperti bintang-bintang, saudara, yang ada di dunia. Kita kenal, tadi saya sudah kasih contoh. Haleluya. Amin, saudara. Jadi kita mau percaya, itu tema khotbah saya pagi hari. Bercahaya, atau dalam bahasa lain kalau bercahaya itu apa? Bersinar. Jadi contoh, bintang dia bintang A, dia bersinar. Kira-kira begitu, saudara, ya. Saya mau supaya kita bisa nangkap maksud kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau jadi apa? Bersinar seperti bintang. Haleluya. Seperti aktor-aktor, penyanyi-penyanyi
yang mendapatkan julukan bintang. Haleluya. Kira-kira seperti itu maksud Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara, supaya mereka bercahaya seperti bintang dunia. Haleluya. Amin, saudara. Saudara mau? Amin. Kita jangan justru tidak bercahaya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, paling tidak ada beberapa kebenaran penting bagi kita yang ditulis oleh Paulus supaya kita bisa menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya yang bersinar, yang bercahaya bagi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya sudah pernah sampaikan khotbah ini, firman ini, tapi dalam versi yang lain, saudara. Ya. Nah, hari ini mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Jangan kita jadi orang Kristen, anak Tuhan, ya, anggota jemaat, tapi kita tidak pernah bercahaya. Hidup kita tidak pernah bercahaya bagi Kristus, sama seperti bintang-bintang dunia itu. Seperti salah satu contoh, kalau dalam petinju, ya, kita kenal, ya, di Asia itu bintang petinju Asia Manny Pacquiao. Haleluya. Dia dikenal sungguh luar biasa hebat. Manny Pacquiao. Haleluya. Kita juga harus begitu, saudara. Amin. Kesetiaan, kerajinan kita dalam beribadah, ketekunan kita dalam berdoa. Kita dikenal orang sabar, ya. Apalagi kita dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Wah, haleluya. Ini yang Tuhan mau, supaya kita bercahaya bagi Kristus. Jadi kalau kita jadi bintang, saudara, yang dimuliakan itu Tuhan. Amin. Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang selalu bercahaya bagi Kristus dalam kehidupannya? Maka firman Tuhan berkata, ayat 12, dengar baik-baik. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa apa? Taat. Haleluya. Saya percaya para bintang-bintang dunia yang sudah menjadi hebat, sudah ternama dan nama mereka tersohor, saya yakin kalau mereka tidak taat dalam hal aturan, mereka tidak akan menjadi orang yang hebat seperti itu. Amin. Nah, kita dikatakan firman Tuhan, Paulus mencatat jelas, hai saudara-saudaraku yang dikasih, kamu senantiasa taat. Garis bawahi senantiasa. Senantiasa itu selalu, kontinu, tidak taat, stop, taat, stop, tidak. Senantiasa itu berkesinambungan, tidak berhenti. Haleluya. Jadi anak Tuhan, jadi orang percaya harus senantiasa taat. Taat di mana? Kalau para bintang mereka taat pada aturan-aturan yang sudah menjadi bagian daripada aturan di mana mereka pada akhirnya menjadi bintang, saudara. Begitu juga saudara dan saya, kita harus taat pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita harus taat pada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Paulus bilang, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat pada firman Tuhan, taat pada perintah-perintah Tuhan. Saya pastikan ini langkah awal saudara dan saya bisa bercahaya dan menjadi bintang dunia. Haleluya. Jangan pikir di gereja tidak ada bintang dunia. Kita kenal bintang-bintang dunia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Salah satu contoh seorang hamba Tuhan yang hebat berasal dari Amerika, namanya Billy Graham, bukan Billy Permelai, bukan. Ya, Billy Permelai di Manokwari. Ini Billy Graham
Apalagi saudara, ya banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dan bersinar di dunia, terkenal di dunia. Ya. Saya ingat kalau Indonesia yang cukup dipakai Tuhan luar biasa di zamannya, tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan, yaitu Yeremia Rim. Wah, ini hamba Tuhan hebat saudara, ya, terkenal di Indonesia, cukup juga jadi bintang, yaitu Yakob Mahuai. Haleluya, amin. Di zamannya Tuhan pakai luar biasa. Haleluya. Jadi bukan tidak mungkin, yang Tuhan mau seperti itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, supaya kita bercahaya, kata firman Tuhan dalam ayat 15, dengar baik bagian akhir, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Jadi yang pertama, saya temukan kebenaran firman Tuhan, kita harus taat. Kalau orang tidak taat pada aturan, kalau dia olahragawan contoh, tidak taat pada aturan, ya hilang kebintangannya, ya cahayanya hilang. Salah satu contoh saya mau beritahu kepada saudara yang sebenarnya dia bintang cukup terkenal, tapi karena dia melanggar aturan, akhirnya namanya jatuh. Siapa dia? Seorang petinju yang sungguh hebat, namanya Mike Tyson. Andai kata dia waktu lawan Evander Holyfield, lalu dia tidak berbuat kesalahan, saya pikir dia termasuk petinju yang legendaris dan cukup terkenal, dan namanya pasti akan selalu dikenal orang. Ya, tapi karena dia buat pelanggaran, betul nggak? Apa yang dia lakukan? Saya pikir dia tahu. Sementara bertinju, terus dia gigit telinga. Akhirnya namanya nggak masuk sebagai bintang petinju. Haleluya. Karena melanggar. Coba dia tidak, wah itu saya yakin namanya akan sama seperti Muhammad. Haleluya. Seorang bintang petinju dunia. Begitu juga kita, kira-kira itu masuk firman Tuhan. Mari kita mau taat saudara, supaya kita bercahaya, kita bersinar, dan dengan demikian saudara, kita sama dengan bintang-bintang yang terkenal di dunia sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Langkah pertama, kita harus taat. Nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain. Anda mau jadi bintang di profesi Anda, saya mau kasih tahu, Anda mau jadi bintang di profesi Anda, langkah awal Anda harus taat pada aturan profesi Anda. Haleluya. Kalau Anda pegawai negeri, Anda mau jadi bintang di situ, maka Anda harus taat. Setiap jam 8 masuk kantor, jam 2, setengah 3, jam 3 sesuai dengan aturan pulang kantor. Tapi kita bagaimana menjadi bintang di pegawai negeri di kantor? Masuk kantor jam 10. Haleluya. Sudah datang terlambat, pulangnya paling cepat. Mau jadi bintang di mana? Terus kalau orang dapat apresiasi, dia iri hati. Masa dia dapat prestasi padahal sama juga kita. Haleluya. Anda mau jadi bintang di mana saudara? Anda mau bersinar, harus taat. Haleluya. Ya. Amin. Kalau kita tidak taat, saya yakin kita tidak akan mungkin menjadi bintang. Kita tidak mungkin bersinar sebagai anak Tuhan. Kita tidak mungkin bercahaya sebagai orang-orang percaya. Haleluya.
Tapi kalau kita mau bercahaya, kita mau bersinar, dan kita mau jadi bintang, saudara, seperti para bintang-bintang yang ada di dunia ini dengan baik. Yang pertama, kita harus taat. Kasih tahu diri kanan, harus taat. Taat. Haleluya. Jangan tidak taat. Apa saja yang dipercayakan kita. Makanya Komplia ini puji Tuhan. Komplia ini tahun ini berangkat ke Israel. Karena dengar Komplia bikin paspor, jangan nanti sudah mau berangkat baru kerja paspor. Terlambat saya ganti nama. Kalau tidak ada paspor laki-laki, Pak Ketua mana Pak Ketua? Ganti istri-istri saja. Jadi kalau Pak Ketua berangkat, pasti tidak ada laki-laki paspor, istri, Ibu Jane, Ibu. Haleluya. Kalau pria-pria tidak ada paspor, jadi diperkirakan berangkat bulan September atau Oktober, ya. Haleluya. Orang bilang gini, mana mungkin GBA masih bisa berangkatkan pria ke Israel? 3 tahun yang lalu kita bergumul. 3 tahun Tuhan jawab. Amin. Iya. Karena Tuhan kita besar. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan kita besar. Haleluya. Ibu-ibu saya cuma di Manado kemarin. Ya. Tapi kemarin saya ikut. Saya ibu-ibu ibadah, saya di belakang. Terus saya dengar mereka punya program. Program kita jangan dulu Israel. Kenapa? Saya mau ke Bali. Jadi ibu program ke Bali setelah tahun ini dari Manado. Haleluya. Ya. Luar biasa. Ke Bali yang luar biasanya tidak ada naik kapal, bisa terbang di pesawat PP. Ibu-ibu luar biasa, ya. Luar biasa. Tapi dengar baik, Komplia luar biasa juga, karena mereka tahun ini akan ke Israel. Memang kalau ibu gembala sudah ke Israel, pasti semua jemaat akan ke Israel. Ya. Maksudnya supaya kalau Anda bicara itu kan katanya itu pohon ara itu begini. Tapi kalau Anda sudah ke Israel, Anda pulang Anda bilang pohon ara itu begini. Saya saksikan, sadar. Begitu, ya. Kota Yeriko itu bagaimana? Katanya kota itu nggak perlu katanya. Yeriko tuh begini, bos. Begitu. Taman Getsemani katanya nggak perlu katanya. Bilang ini mata ini yang lihat Taman Getsemani. Sadar. Haleluya. Amin. Dan kalau tahun ini Komplia berangkat ke Israel, programkan 2 tahun ke depan ibu-ibu juga harus berangkat ke Israel. Ya. Jadi kalau menurut saya Bali itu batalkan dulu. Simpan 2 tahun yang akan datang, tahun 2026 setelah gereja kita diresmikan, ya, baru berangkat ke Israel. Jadi uang-uang yang dikumpul ini harus pergi gereja. Haleluya. Haleluya. Sebab kalau saya ditanya, Pak, prioritas mana? Israel ke gereja? Paparan cuma gereja. Haleluya. Cuman karena ini sudah terlanjur mereka programkan 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu kalau 4 tahun yang lalu. Hah? Pak Ketua? Bahwa 4 tahun yang lalu sudah diprogramkan ke Israel. Ini. Jadi ini tahun keempat mereka harus berangkat dengan penuh kepercayaan diri. Mana Pak Simon?
Begini-begini tapi injak Israel nanti. Haleluya. Ya. Haleluya. Tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Orang macam ini bisa ke Israel. Omong kosong. Tapi orang percaya tidak ada yang mustahil. Begitu, orang pikir ke Israel itu hanya orang yang banyak uang. Karena tiketnya saja 50 juta. Haleluya. Ya, kalau andai kata dia tidak taat, ini orang paling taat. Kalaupun ada yang coret namanya, saya kembalikan masuk namanya. Karena paling taat. Haleluya. Yang tidak taat mau masuk nama, saya bilang tunggu dulu. Sabar dulu. Yang tidak taat nanti kloter. Untuk kloter pertama ini harus yang taat dulu. Haleluya. Yang tidak taat baru muka. Kloter berikut yang tidak taat. Amin. Yang macam ini ya itu harus. Ya. Sekaligus saya minta izin sama Ongko. Izinkan dia 2 minggu, 3 minggu tidak bekerja, tapi gaji haleluya ya. Haleluya. Ini luar biasa sebenarnya. Untuk jadi bintang bercahaya kita harus taat. Tidak ada cara lain. Haleluya. Mari kita mau taat. Mulai anak sekolah minggu taat, pemuda remaja taat, ya. Ibu-ibu taat, laki-laki bapak-bapak taat. Saya percaya kita akan jadi bintang. Haleluya. Orang Anda begitu orang dengar Pak Simon berangkat ke Israel, orang-orang yang punya uang itu pasti geleng-geleng kepala. Ada yang pakai bahasa manis sampai bahasa tidak baik dengan Tuhan. Yang manis pas sudah luar biasa Tuhan, dia bisa ke Israel. Tapi ada yang kata-kata tidak baik, muling dia bisa pilih dari dia. Sampai bahasa yang aneh-aneh akan keluar. Artinya karena itu sesuatu yang tidak masuk di akal, kok bisa? Haleluya. Ya. Jadi mari kita mau taat saudara supaya kita jadi bintang. Haleluya. Yang kedua, kita lanjut firman Tuhan. Yang kedua, kita lanjut firman Tuhan supaya kita kehidupan kekristenan kita menjadi bercahaya bagi Yesus sebagai Tuhan kita, saudara. Yang kedua, ayat 14. Perhatikan 14 bilang apa? Ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah. Kalau Anda dan saya mau jadi bintang, Anda dan saya bersinar, bercahaya dengan baik, apa saja yang dipercaya untuk kita lakukan, mau di luar gereja kah, di dalam gereja kah, dalam pelayanan kah, atau di luar pelayanan, kita harus melakukannya dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Haleluya. Mana ada orang jadi bintang sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit bantah ini, bantah itu, bantah-bantah. Apalagi bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu identik dengan kudeta. Saudara, kenapa Tuhan paling tidak suka orang bersungut-sungut, termasuk pengalaman bangsa Israel bersungut? Karena bagi Tuhan bersungut itu bagaikan kudeta kepada Tuhan. Makanya Tuhan paling benci. Tidak sedikit banyak dihabiskan di padang gurun oleh Tuhan. Kenapa? Karena bersungut.
Sedikit-sedikit bersumur. Sedikit-sedikit bersumur. Sedikit-sedikit bersumur. Bersumur sedikit-sedikit. Haleluya. Ibu-ibu jangan bersumur-sumur. Haleluya. Bapak-bapak stop dan bersumur-sumur. Kadang-kadang kita cuma gara-gara sepele saja kita bersumur. Suka bersumur. Barang apa? Haleluya. Apalagi ibu-ibu itu suka bersumur. Cuma soal saja kue kah, soal apa lagi bersumur. Dia apa saja ya? Stop dan bersumur-sumur. Amin. Berbantah-bantah, stop. Anda tidak akan mungkin jadi bintang. Anda tidak mungkin bersinar karirmu, bersinar rumah tanggamu, bersinar usahamu, bersinar pekerjaanmu. Kalau kerjaannya cuma sumur, bantah-bantah orang, komplain saja. Alkitab dengan jelas bilang, haleluya, lakukanlah segala sesuatu. Haleluya. Dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Amin, saudara. Stop sudah kita bersungguh-sungguh, bantah-bantah. Stop. Ya, dalam rumah tangga juga ingat kita harus menghargai otoritas. Yang namanya otoritas itu kita harus hargai. Dalam rumah tangga suami itu otoritas, istri harus hargai. Jangan bantah-bantah. Haleluya. Jangan bersungguh-sungguh. Kita harus belajar otoritas. Di tempat pekerjaan Anda punya otoritas. Jangan bantah-bantah otoritas. Haleluya. Mari kita belajar untuk melakukan segala sesuatu. Garis bawahi segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, jangan bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau kita tidak bersungguh dan berbantah-bantah, kita akan jadi bintang. Amin. Haleluya. Kekristenan kita akan bercahaya dan bersinar, dan orang akan berkata, lihat itu, satu-satunya pegawai Tamrau yang terbaik. Jam waktu dia berangkat, jam waktu dia pulang. Lantas, siapa dia? Isa. Itu baru namanya. Jangan sampai yang saya dengar lain. Pegawai yang paling tidak pernah masuk kerja, tapi gaji terus jalan. Saya pernah. Jangan sampai saya dengar dan jemaat GBA masih. Haleluya. Jangan. Begitu macam saya dengar siapa karyawan terbaik di toko Anugerah Mak. Cek. Namanya Simon Nana sebagai gembala. Alhamdulillah. Itu bersinar. Itu bintang, Pak. Jangan sampai ke telepon saya. Ya kenapa? Ganti cepat Pak. Haleluya. Udah berapa tahun kerja di toko? 9 tahun. Haleluya. Dipercaya. Itu namanya bintang. Bukan 1,5 tahun kerja berhenti.
Kenapa berhenti? Gaji kecil. Mau cari gaji besar, pindah. Anda tidak mungkin dapat gaji besar kalau pindah. Karena Anda tahu namanya percobaan, gaji tetap kecil. Kalau 9 tahun bukan pekerjaan. Kalau saya bosnya, saya langsung kasih naik 5-6 juta. Kalau saya Haleluya. Saya kaget di bank kasih tahu saya, Pak Gembala ya, Pak Jemaat itu hari-hari bawa uang. Kenapa? Masuk dulu dia bang. Ini orang dipercaya. Orang bang kenal saya, tahu cerita dia. Ini namanya bintang. Tidak harus Cristiano Ronaldo. Itu di bola kaki. Tapi kalau di gereja, ini namanya. Haleluya. Tidak heran kalau Tuhan kasih benefit jalan-jalan ziarah rohani ke sana. Di mana orang bintang selalu ada benefit. Mana ada orang tidak bintang terus dapat benefit? Itu namanya nepotisme. Kalau yang namanya bintang pasti dapat benefit. Haleluya. Karena dikenal dia orang hebat. Ya, jadi Firna kau sabar 3 minggu, kau sabar di rumah. Haleluya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Haleluya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, supaya kita jadi bintang, bercahaya, bersinar di profesi kita masing-masing. Yang ketiga, ayat 16 bilang apa? Perhatikan ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Kalau saudara dan saya mau bersinar bagaikan bintang-bintang terkenal yang ada di dunia dengan baik, Alkitab memberi catatan, berpegang pada firman kehidupan. Pak, jangan pegang pada harta kekayaan, jangan berpegang pada jabatan, jangan berpegang pada kehebatan pikiran, tapi mari berpegang pada firman kehidupan. Kenapa orang banyak tidak jadi bintang? Kenapa orang banyak tidak bersinar? Usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, karirnya. Kenapa? Karena dia berpegang pada kepintarannya. Dia berpegang pada harta kekayaan. Apalagi perempuan, dia berpegang pada kecantikannya. Minikur, pedikur, rambut ganti-ganti warna. Semua upaya usaha dia lakukan untuk mempercantik wajahnya supaya kelihatan beautiful. Haleluya. Jangan pegang itu, pegang firman kehidupan. Amin. Kalau Anda berpegang pada firman kehidupan, Anda pasti akan bersinar. Haleluya. Sehingga orang lain akan berkata, kulihat di wajahmu, kamu lihat Bapak. Tak perlu pakai lipstik, tak perlu alis anti badai, tapi kemuliaan Kristus muncul di wajah-wajah wanita. Haleluya. Ini sudah perawatan habis berjuta-juta, tapi kemuliaan Kristus tidak. Haleluya. Kenapa? Karena tidak berpegang pada firman kehidupan. Anda dan saya kalau berpegang pada firman kehidupan, saya pastikan kita akan jadi bintang. Haleluya. Tapi kalau tidak berpegang pada firman kehidupan, biar Anda bikin TikTok model apa, sambil nangis-nangis menyanyi. Haleluya. Dengan mempertontonkan alis Anda yang tebal tipis, tajam bagian ujungnya, tapi tetap kelihatan muka putih leher hitam.
Saya kadang nonton, mukanya putih Pak, tapi setelah di sini mulai hitam. Tapi kalau kita pegang firman ini, Alkitab berkata ayat yang ke-16 jelas sekali berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, maka kita pastikan akan menjadi orang-orang yang bersinar bercahaya, bagaikan bintang-bintang yang terkenal di dunia. Amin. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan saudara hari ini apa, tapi dengar saya memberitahu, kalau kita mau jadi orang yang bercahaya dan bersinar, bagaikan bintang-bintang yang cukup terkenal di dunia, sebagai orang percaya, ada 3 hal. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, mari kita belajar menjadi taat pada aturan firman Tuhan. Amin. Apapun pekerjaan saudara dan saya, kalau kita mau taat, Tuhan akan angkat nama kita. Kalau kita mau taat, Tuhan akan angkat karir kita. Usaha bisnismu Tuhan akan angkat. Pekerjaanmu yang tadinya tidak dihargai Tuhan angkat, sehingga menjadi berharga, bukan saja di mata Tuhan, tapi di mata manusia. Taat saja. Haleluya. Yang kedua, jangan suka bersombong, apalagi berbantah-bantah. Lihat, tidak masuk di pikiran saudara, sudah ada, syukuri saja. Jangan tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, lalu Anda mulai bantah-bantah. Kalau Anda sudah mulai bantah-bantah, itu peluang Anda melakukan kesalahan. Karena orang yang berbantah-bantah, lama-kelamaan dia akan menyalahkan orang sampai pada menghakimi. Iya, memang dia begitu. Memang caranya. Akhirnya Anda karena berbantah-bantah, Anda melakukan dosa. Haleluya. Kalau lihat macam biasa, Tuhan, lihat kekurangan orang, berdoa Tuhan, tolong supaya Tuhan pulihkan dia. Haleluya. Jangan bersungut dan berbantah-bantah. Saya mau kasih tahu bapak-bapak kumpul, saya ulangi lagi, tolong kalau nama Anda tidak masuk, jangan bersungut-sungut. Amin, bapak-bapak. Amin. Jangan. Hari sudah klimaks kan, kenapa sudah tertawa lagi? Semua tutup ini. Jadi kalau nama bapak-bapak tidak ada yang masuk, jangan bersungut-sungut. Amin. Janganlah. Ketua terlalu. Langsung WA saya diam-diam. Pak Gembala, kalau bisa tahun depan ganti ketua. Jangan. Kalau nama belum masuk, puji Tuhan, saya sadar saya masih belum tahan. WA sama saya Pak Gembala, saya sadar saya belum tahan. Karena itu wajar nama saya tidak masuk di dalam. Haleluya. Jangan bersungut dan bantah-bantah. Amin. Dan yang terakhir, pegang firman kehidupan. Amin, saudara. Haleluya. Pegang firman kehidupan. Ada yang bilang sama saya, tapi Pak, bagaimana kalau memang Tuhan izinkan semua pria berangkat? Oh, alhamdulillah. Kalau memang Tuhan izinkan semua berangkat, alhamdulillah. Saya juga lebih senang supaya kita satu kloter, tidak perlu 2 kloter. Haleluya, 1 kloter. Dan tidak perlu gabung dengan klub yang lain. Biar kita yang berangkat itu klub masih saja. Haleluya. Kalau 30 orang itu 1 klub. Tapi kalau cuma 15 orang, mau tidak mau harus gabung dengan klub yang lain. Haleluya. Karena standarnya harus berangkat minimal 25 sampai 30. Lebih banyak dari bagus. Lebih banyak yang berangkat, lebih sedikit harganya. Itu menurut mereka. Makin sedikit yang berangkat, makin besar. Biar kalau mau 1 klub. Jadi tidak bersungut-sungut. Amin. Amin, kompriya? Kompriya? Amin. Jangan di sini amin. Di rumah. Haleluya. Saya kasih tahu sekali. Ini saya
membantu ketua supaya ketua jangan dibully. Haleluya. Jadi itu 3 firman Tuhan. Yang terakhir itu kita berpegang pada firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Pemain musik siap maju ke depan. Haleluya. Semua dalam sikap doa. Terima kasih Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan, satu kata yang saya mau beritahu bagi kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Selama saudara dan saya mengandalkan Tuhan, maka saya percaya segala sesuatu dapat kita jalani dan kita hadapi. Mari kita menyanyi pujian ini sambil kita semua bangkit berdiri. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Haleluya. Kita akan bisa jadi anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang bercahaya bagi Kristus. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalan kami. Jadi andalanku, Mari semua saudara dan saya. hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Hanya Yesus. hanya Yesus sanggup melakukannya. Kami sungguh-sungguh lebih katakan Kau Tuhan jadi Kau Tuhan jadi andalan, ada yang lain Tuhan. hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Hanya Yesus. hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya. Aku percaya, Tidak sedikit pun ada keraguan di hati. aku percaya. Tuhan itu dahsyat. Saudara, percayakah saudara bahwa masih ada mujizat dari hari ini? Saudara yang punya pergumulan, saya menantang saudara untuk ambil sikap datang di hadapan Tuhan. Kalau anda saudara percaya bahwa masih ada mujizat hari ini, jangan pulang dari tempat ini sebelum mujizat itu melanda hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Selama saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, percayalah mujizat itu ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang punya pergumulan, boleh maju ke depan. Saya mau berdoa untuk saudara, khusus yang punya pergumulan saja. Yang tidak punya pergumulan, Anda boleh ada di tempat saudara. Kalau Tuhan jadi andalan, sambil nyanyi pujian ini dengan iman,
Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat sudah terjadi bagi kami. Kami pulang dengan jawaban yang pasti dari surga. Kami pulang dengan kepastian bahwa ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan, bersyukur buat firman-Mu, dan sebentar kami akan memberi persembahan kami. Tuhan menolong setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Apapun bentuk persembahan yang dibawa, Tuhan Allah tilik dari tempat maha tinggi, dan Tuhan ganti lipat kali ganda di tengah-tengah usaha, bisnis, pekerjaan, karir kami. Kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kini kami siap memberikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Silakan duduk kali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik.
kami mengakui bahwa Engkau Yesus Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau terlalu dahsyat dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami berdoa dan serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus jemaat kami di tempat ini, Tuhan yang tahu, Tuhan tahu program kami Tuhan. Karena itu kami taruh ke dalam tangan Tuhan semua program, terlebih khusus program pembangunan gedung gereja kami yang baru. Kami berdoa dan terus berdoa, dan kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Kami tahu waktunya Tuhanlah kami akan melihat gedung ini akan rampung, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak sempat ambil bagian hari ini, Tuhan datang kunjungi, lawat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan dalam nama Yesus Engkau sembuhkan kalau mereka sakit Tuhan. Dan kami percaya, karena memang kesembuhan hanya datang daripada Tuhan saja. Karena itu kami percaya Tuhan juga sudah menyembuhkan mereka. Yang tidak hadir karena lemah, Tuhan kuatkan. Yang penuh dengan persoalan masalah, kami berdoa Tuhan berikan jalan keluar. Yang masih bimbang ragu, Tuhan kami mohon Tuhan beri kepastian bagi mereka, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh bersama dengan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk jemaat dalam segala usaha jemaat, bisnis, pekerjaan jemaat, karir jemaat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, kami akan hidup terus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan lapangan pekerjaan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Anak-anak jemaat yang dalam pendidikan, Tuhan menolong. Kami bersyukur karena Tuhan, kami boleh melihat hasil-hasil anak-anak Tuhan di jemaat ini boleh luar biasa, boleh berhasil Tuhan di ujian-ujian mereka. Kami percaya semua ini karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Karena itu Tuhan menolong. Memasuki masa liburan anak-anak, kami berdoa Tuhan menyertai kami semua. Ada yang berlibur di luar kota, Tuhan menyertai. Yang berlibur dalam kota juga Tuhan menyertai. Dan biarlah sempurna sukacita terjadi bagi seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Bangsa dan negara, tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal, Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan yang ada, Tuhan pakai dengan hebat dan luar biasa. Makin hari makin banyak jiwa dibawa dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Kehidupan jemaat di minggu berjalan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Jadikan hari-hari hidup kami ke depan ini menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita, dan hari-hari di mana kami merasakan kebaikan Tuhan yang satu kepada kebaikan Tuhan yang lain. Terima kasih Bapak. Dan kini kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai perjalanan kami pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan segala selamat. Nama Tuhan di sana dipermuliakan melalui hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memohon berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan saudara dengan iman, pulang dan terimalah berkat yang besar dari surga. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan, bimbingan, penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.